Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mari kita belajar bersama. Sebelumnya, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, yedun diangkat, roksun ditundukkan. Membaca basmalah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 6, tetapi di subtema 3, yaitu lingkungan sekolahku. Yang akan kita pelajari, yang pertama, sila ketiga Pancasila. Kemudian, ungkapan perintah, karya cetak 3 dimensi, dan membandingkan berat benda. Siap ya? Mari kita mulai. Nah, anak-anak, perhatikan gambar ini. Di sini adalah lingkungan sekolah Siti dan teman-temannya. Mari kita baca cerita berikut. Sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Anak-anak, kebersihan sekolah itu merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Jadi, kita bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Kita harus bersama-sama menjaga kebersihan agar kita nyaman berada di sekolah. Anak-anak, dalam cerita ini ada yang disebut ungkapan perintah. Bisakah kalian menemukannya? Contoh ungkapan perintah dalam cerita ini adalah buanglah sampah di tempatnya. Ini adalah contoh ungkapan perintah. Ungkapan perintah bertujuan untuk memerintah seseorang agar melakukan sesuatu. Nah, dalam ungkapan perintah kita mengucapkannya dengan tegas. Meskipun tegas, kita tetap mengucapkannya dengan santun. Contoh ungkapan perintah yang lain adalah buanglah sampah di tempat sampah. Biasanya jika ditulis, itu ada tanda seru di akhir kalimat. Kemudian, letakkan sepatu di rak sepatu. Jagalah kebersihan sekolahmu. Ini adalah contoh ungkapan perintah. Ingat, kita mengucapkannya dengan tegas, namun tetap santun. Selanjutnya, bagaimana cara kita menanggapi ungkapan perintah? Perhatikan percakapan berikut ini. Di sini ibu guru berkata, Dayu, bersihkan papan tulisnya. Nah, Dayu menjawab atau menanggapi perintah dari ibu guru sebagai berikut. Ya Bu, segera saya laksanakan. Selanjutnya, bu guru mengatakan, Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu. Kemudian Edo menjawab, siap Bu. Yang terakhir, dan kamu Beni, bersihkan sampah di bawah mejamu. Baik Bu Guru, nah itu yang diucapkan Beni. Anak-anak, apa yang diucapkan Dayu, Edo, dan Beni adalah cara untuk menanggapi ungkapan perintah. Kita juga harus menanggapi ungkapan perintah dengan santun ya. Sebagai anak, kita harus mematuhi atau melaksanakan perintah dari orang tua dan juga dari guru. Nah, perintah yang baik harus dilaksanakan. Karena perintah yang baik pasti juga akan bermanfaat untuk kita. Selanjutnya, mari kita menyusun ungkapan perintah berikut ini. Di sini Bu Guru punya kata acak. Mari kita susun bersama. Ada kata sampah, pada,
buanglah tempatnya Ani. Bagaimana kita menyusunnya? Kita bisa menyusunnya dengan menuliskan nama orangnya terlebih dahulu. Di sini ada Ani. Ani, nah perintahnya apa? Buanglah. Buanglah sampah pada tempatnya. Pintar sekali. Sekarang contoh yang kedua, mari kita susun. Sepatumu, Ra, letakkan, Beni, di. Bagaimana susunannya? Kita mulai dari Beni. Perintahnya adalah letakkan sepatumu di Ra. Itu adalah contoh bagaimana kita menyusun ungkapan perintah. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Siti dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk membersihkan kelasnya agar kelas selalu bersih dan rapi. Nah, di dalam kelas Siti ada pajangan-pajangan. Anak-anak, coba perhatikan gambar burung Garuda berikut ini. Apakah kalian masih ingat bunyi sila Pancasila? Kali ini kita akan mengingat bunyi sila ketiga. Apa bunyinya? Dan apa lambangnya? Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Dan bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Apakah anak-anak tahu maksud dari pohon beringin ini? Kita perhatikan ya. Pohon beringin ini adalah pohon yang besar. Dia pohon yang kuat. Ya, di sini rimbun sekali pohon beringin. Nah, pohon beringin ini diibaratkan negara Indonesia. Kita bisa berlindung di bawah pohon beringin karena pohon beringin ini sangat besar. Jadi artinya kita juga bisa berlindung di bawah naungan negara Indonesia. Nah, kemudian perhatikan, di sini ada sulur-sulur yang sangat banyak. Dan pohon beringin itu juga mempunyai akar yang bercabang. Itu menandakan suku-suku yang ada di Indonesia. Banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Dan kita bersatu menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia. Oleh sebab itu, pohon beringin merupakan lambang dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Kemudian, sikap apa yang termasuk pengamalan sila ketiga ini? Nah, yang bisa kita lakukan untuk mengamalkan sila ketiga adalah memiliki rasa persatuan, cinta tanah air, dan menghargai perbedaan. Kita harus bersatu bersama-sama. Contohnya adalah bersatu untuk menjaga kebersihan lingkungan. Materi selanjutnya adalah karya cetak 3 dimensi. Nah, anak-anak, pajangan-pajangan memperindah kelas. Kita bisa memajang hasil-hasil karya kita di kelas. Contoh, karya yang bisa kita pajang adalah seperti ini. Nah, ini merupakan karya yang terbuat dari tanah liat. Tanah liat itu lunak, jadi bisa dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Mari kita pelajari bagaimana cara membuat pajangan seperti ini. Yang kita perlukan adalah tanah liat dan juga cetakannya. Jika tidak mempunyai tanah liat, anak-anak bisa menggunakan plastisin atau lempung terigu yang pernah Bu Guru ajari pada materi sebelumnya. Nah, caranya adalah yang pertama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Kemudian, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Di sini contoh cetakannya adalah berbentuk daun. Selanjutnya, lepaskan tanah liat dari cetakan. Kemudian, keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Setelah hasil cetakan kering, kita bisa memperindahnya dengan cara mewarnai seperti ini. Nah, alat untuk mewarnainya apa saja? Yang kita butuhkan adalah cat poster di sini, kuas, dan juga palet. Nah, lalu langkahnya seperti apa? Seperti ini ya. Kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Kemudian mulai mewarnai hasil cetakan dengan
bantuan kuas. Kalian bisa memilih warna sesuai keinginan kalian. Kemudian, setelah diberi warna, kita juga harus menunggu warna itu kering, menunggu cat itu kering. Jadi kita bisa menjemurnya kembali. Setelah kering dengan sempurna, kita bisa memajangnya untuk memperindah ruangan. Itulah cara membuat karya cetak 3 dimensi. Selanjutnya, kita akan belajar membandingkan berat benda. Pada pembelajaran sebelumnya, di tema sebelumnya, anak-anak juga sudah pernah membandingkan berat 2 benda. Sekarang kita juga akan kembali membandingkan berat benda dengan bantuan satuan tidak baku. Alat yang kita butuhkan adalah gantungan baju atau hanger, kemudian kelereng, koin, dan juga kantong plastik transparan. Langkahnya, yang pertama, siapkan alat penimbang. Kita bisa mengikat gantungan baju ini dengan tali. Kemudian, letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan. Ada 2 ya, di kanan dan kiri. Selanjutnya, masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Contoh di sini benda yang akan diukur adalah botol. Kemudian, masukkan kelereng dan koin hingga kedua plastik seimbang. Nah, anak-anak, untuk menimbang ini kita harus memastikan kedua plastik ini seimbang. Jadi kita tahu berapa berat benda yang akan kita hitung ini. Jika menggunakan kelereng, contohnya di sini lihat ada benda A. Di sini ada botol ya, kita timbang. Berat botol ini berapa? Nah, berat botol ini ternyata adalah 7 kelereng. Pastikan ini seimbang. Jadi kita bisa mengatakan bahwa berat benda A sebanding dengan 7 kelereng. Kemudian, contoh kedua, di sini ada kaleng. Di sini ada benda B. Beratnya berapa? Yaitu 5 kelereng. Jadi, berat benda B sebanding dengan 5 kelereng. Setelah memperhatikan gambar ini, bisakah kalian memilih mana benda yang lebih berat? Kita perhatikan dari kelerengnya ya. Benda A ada 7 kelereng, benda B 5 kelereng. Jadi yang lebih berat yang mana? Benda A. Benda yang lebih berat adalah benda A. Mari kita ke contoh berikutnya. Di sini masih ada botol dan juga kaleng. Tetapi kita menggunakan kelereng dan koin untuk menimbang beratnya. Di sini botol beratnya adalah 4 kelereng dan 1 koin. Sedangkan kaleng beratnya adalah 5 kelereng dan 3 koin. Dari gambar ini kita bisa tahu bahwa benda yang lebih berat adalah kaleng minuman. Karena di sini kelereng dan koinnya lebih banyak daripada botol. Kemudian, benda yang lebih ringan adalah botol kaca. Berat botol sebanding dengan 4 kelereng dan 1 koin. Sedangkan berat kaleng sebanding dengan 5 kelereng dan 3 koin. Anak-anak, itulah tadi cara membandingkan berat benda. Kita sudah mempelajari 4 materi, yaitu sila ketiga Pancasila, ungkapan perintah, karya cetak 3 dimensi, dan juga membandingkan berat benda. Semoga apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat untuk kalian ya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selalu semangat ya, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.